Shalom Ibu dan teman-teman semuanya, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Dimanapun kita berada, salam sehat dari saya. Perkenalkan, nama saya Angelina. Saya dari grup E, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 3 dengan NIM yaitu 20010101164. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu sejarah paduan suara, manfaat paduan suara, dan manfaat paduan suara bagi calon guru agama. Nah, saya sebagai calon guru agama akan menjelaskan sedikit yaitu tentang paduan suara. Nah, sebelum kita lanjut ke sejarah terbentuknya paduan suara, saya di sini sedikit menjelaskan yaitu bagaimana definisi dari paduan suara tersebut. Di mana paduan suara itu berasal dari dua kata, yaitu paduan dan suara. Paduan yang atau padu yang artinya yaitu berpadan, selaras, dan harmonis. Sedangkan suara yaitu bunyi yang dihasilkan dan alat ucap oleh manusia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa paduan suara itu adalah penggabungan dua atau lebih suara yang membentuk satu kesatuan yang harmonis. Paduan suara itu adalah gabungan dari beberapa suara, membutuhkan keselarasan dan membutuhkan keharmonisan. Nah, saya akan menjelaskan sejarahnya. Sejarah terbentuknya paduan suara. Menurut beberapa sumber, perkembangan paduan suara ini ternyata telah ada 3000 tahun sebelum Masehi, dibawa oleh kaisar-kaisar Sumeria sebagai barisan lagu-lagu pujian. Nah, pada masa tersebut, masyarakat Yunani kuno telah mengenal dan mulai mengembangkan praktek paduan suara. Bahkan telah diajarkan di berbagai sekolah, sehingga kemajuan konsepnya cukuplah cepat. Nah, sejarah paduan suara disebut juga sebagai grup vokal atau biasa kita sering sebut sebagai vokal group, di mana seluruh anggota akan menciptakan nada dengan tingkat yang berbeda dengan menjadi kesatuan suara yang utuh, tersusun, serentak, dan sangat indah. Kemudian dalam bahasa Belanda, paduan suara disebut koor, sedangkan di dalam bahasa Inggris disebut choral atau chorus. Jika solo dinyanyikan sendiri, sedangkan dinamakan secara jemaat. Kemudian saya akan menjelaskan manfaat paduan suara. Manfaat yang pertama yaitu salah satunya yaitu untuk mengatasi rasa cemas yang berlebihan yang merupakan salah satu bentuk penyakit mental. Pasti banyak orang yang ketika dia bunyi dia tidak mampu untuk mengendalikan dirinya, sehingga kadang dia malu. Nah, di dalam paduan suara ini kita bisa berlatih dan kita bisa melatih jiwa kita, dimana supaya kita boleh berani untuk bernyanyi dan mengeluarkan suara kita. Kemudian manfaat yang kedua yaitu meningkatkan talenta dan bakat yang kita miliki. Kita kalau memiliki suatu talenta atau bakat, nah kita bisa mengikuti organisasi seperti misalnya kalau kita yang sekolah bisa di sekolah gitu, atau kalau yang di gereja bisa mengikuti KOR bersama dengan teman-teman yang lainnya, supaya kita dapat melatih bakat kita dan talenta kita. Manfaat yang selanjutnya yaitu melatih olah vokal kita. Nah, di dalam paduan suara ini kita bisa melatih olah vokal kita. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah melihat langsung melalui media televisi atau media sosial sekelompok orang menyanyikan paduan suara. Misalnya berada di gereja atau pementasan seni, atau misalnya di dalam suatu acara-acara seperti acara 17-an pasti ada paduan suaranya gitu ya kan. Nah, penjelasan yang terakhir yang akan saya sebutkan yaitu manfaat paduan suara bagi calon guru agama. Yang pertama, manfaatnya yaitu supaya melatih keterampilan anak peserta didik. Yang kedua,
dapat melatih anak peserta didik agar mereka dapat mengetahui olah vokal atau teknik-teknik dalam menyanyikan lagu-lagu rohani pujian. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan dari sejarah paduan suara, manfaat paduan suara, dan manfaat paduan suara bagi calon guru agama. Shalom buat kita semua.